Yang Allah perintahkan kepada kita bukan sekedar ibadah, bukan sekedar puasa, bukan sekedar sholat, bukan sekedar zakat, bukan sekedar tasbih atau berzikir atau berdoa, bukan hanya haji atau umrah, bukan hanya berinfak dan bersedekah, bukan hanya membantu saudara kita ketika sedang kesusahan seperti hari ini. Bukan hanya itu. Tapi perintah Allah kepada kita adalah Anda lakukan itu semua dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak mengarah ke titik manapun selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita beramal, ketika kita beribadah, hati kita hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, hanya ikhlas kepada Allah, dan hati kita tidak mengharapkan si A, si B, si C, si D, tidak mengharapkan harta dunia, tidak mengharapkan pujian dan seterusnya. Mukhlisina lahud-dina hunafa, ikhlas kepada Allah, dan hunafa, hanif, hati itu kepada Allah, tidak ke kanan, tidak ke kiri. معنى الإخلاص معناه أن تريد بأعمالك رضا الله والحصول على أجر الآخرة. اثنين شيئان: تريد رضا الله، تريد أن يرضى الله عنك، والثانية تريد أن تحصل على الأجر الأخروي. يقول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. ويقول سبحانه: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها. أراد إيش؟ الآخرة. وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. فالإخلاص اجعل في حياتك كلها. يقول تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. انتبهوا لهذا الأمر، تراكم تضيعون كثير من أعمالكم بسبب عدم التفاتكم لهذا الأمر. اجعل حياتك كلها لله. Berbicara tentang niat yang ikhlas berarti membahas suatu amalan hati yang paling berat untuk dilakukan seorang manusia. Karena besarnya dominasi ambisi nafsu manusia yang sangat bertentangan dengan keikhlasan dalam niat. Kecuali bagi orang-orang beriman yang diberi kemudahan oleh Allah Ta'ala dalam semua kebaikan. Termasuk penyimpangan niat yang banyak menimpa manusia dan menodai kesucian ibadah mereka, selain perbuatan riya, adalah terselipnya niat dan keinginan duniawi pada amal ibadah yang dikerjakannya. Penyimpangan ini penting untuk diketahui karena sering menimpa seseorang yang berbuat amal kebaikan, tetapi dia tidak menyadari terselipnya niat tersebut. Padahal ini termasuk bentuk kesyirikan yang bisa menodai bahkan merusak amal kebaikan seorang hamba. Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepada mereka balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna, dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Itulah orang-orang yang tidak memperoleh di akhirat kecuali neraka. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan." Ayat yang mulia tadi menunjukkan bahwa amal soleh yang dilakukan dengan niat duniawi adalah termasuk perbuatan syirik yang bisa merusak kesempurnaan tauhid seseorang yang semestinya dijaga. Pun perbuatan ini bisa menggugurkan amal kebaikan. Bahkan perbuatan ini lebih buruk dari perbuatan riya atau memperlihatkan amal soleh untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Karena seseorang yang menginginkan dunia dengan amal soleh yang dilakukannya, terkadang keinginannya itu menguasai niatnya dalam mayoritas amal soleh yang dilakukannya. Sungguh betapa banyak orang yang melaksanakan sholat malam, puasa sunnah, dan banyak sedekah. Tetapi itu semua dilakukan hanya bertujuan untuk menggapai kekayaan dunia, memperlancar rezeki, umur panjang, dan lain sebagainya.
Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan surat Hud ayat 15-16 tadi. Beliau mengatakan, barang siapa yang melakukan amalan puasa, sholat atau sholat malam, tetapi hanya ingin mengharapkan dunia, maka balasan dari Allah akan memberikan baginya dunia yang dia cari-cari, namun amalannya akan sia-sia atau lenyap di akhirat nanti, karena mereka hanya ingin mencari dunia. Di akhirat, mereka juga akan termasuk orang-orang yang merugi. Perkataan yang sama dengan Ibnu Abbas ini juga dikatakan oleh Mujahid Ad-Dhahak dan selainnya. Qatadah pun mengatakan, barang siapa yang dunia adalah tujuannya, dunia yang selalu dia cari-cari dengan amal solehnya, maka Allah akan memberikan kebaikan kepadanya di dunia. Namun ketika di akhirat, dia tidak akan memperoleh kebaikan apa-apa sebagai balasan untuknya. Adapun seorang mukmin yang ikhlas dalam beribadah, yang hanya mengharapkan wajah Allah, dia akan mendapatkan balasan di dunia dan akhirat sekaligus. Kita ambil contoh misalnya, seseorang yang melakukan puasa cuma karena ingin menurunkan berat badan, mengontrol gula darah, mengurangi peradangan, meningkatkan fungsi otak dan kesehatan jantung, serta sederet manfaat dunia lainnya. Bagaimana dengan niat semacam ini? Begini, puasa yang kita lakukan merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karenanya, ada pertama yang wajib kita perhatikan adalah memurnikan niat puasa agar ikhlas karena Allah semata. Bukan sekedar ikut-ikutan kebanyakan orang, gengsi atau pamer, bahkan cuma sekedar mencari hal-hal yang bersifat sementara, seperti menurunkan berat badan, melatih diet, menyehatkan tubuh, dan berbagai efek lain yang nilainya rendah dibandingkan akhirat. Jika puasa diniatkan untuk mencari kenikmatan duniawi, maka pahala besar yang ada di sisi Allah akan lenyap. Tidak peduli apakah dia mendapatkan kenikmatan duniawi yang dia cari atau tidak. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, barang siapa yang menginginkan keuntungan di akhirat, akan kami tambah keuntungan itu baginya. Dan barang siapa yang menginginkan keuntungan di dunia, kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya suatu bagian apapun di akhirat. Oleh karena itu, kita wajib mengikhlaskan niat puasa dan semua ibadah hanya untuk Allah semata. Adapun dampak lain yang didapatkan dari puasa di dunia ini hanya sebagai hikmah tambahan saja, bukan tujuan utama dalam ibadah kita. Jika kita meniatkan puasa kita hanya karena Allah semata, maka Allah akan sempurnakan pahala dan ganjarannya kelak di hari pembalasan nanti. Sebenarnya jika seseorang memurnikan amalannya hanya untuk mengharapkan ridho Allah dan ikhlas kepadanya, niscaya dunia pun akan menghampirinya tanpa mesti dia cari-cari. Namun jika seseorang mencari-cari dunia dan selalu menjadikan tujuan utamanya dalam beramal, memang benar dia akan mendapatkan dunia, tetapi hanya sekedar yang Allah takdirkan saja. Ingatlah sabda Nabi berikut ini. Barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai akhirat, maka Allah akan memberikan kecukupan dalam hatinya. Dia akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai, dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina padanya. Namun barang siapa yang niatnya adalah untuk menggapai dunia, maka Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup, akan mencerai-beraikan keinginannya, dunia pun tidak dia peroleh kecuali yang telah ditetapkan baginya. Hadis riwayat Tirmidzi. Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini sahih. Semoga pembahasan ini bisa menjadi bahan renungan untuk segenap kaum muslimin guna memperbaiki niat dalam setiap ibadahnya. Amin.